Yang lebih epicnya lagi, gak lama setelah itu, Lita tuh izin ke orang tuanya buat pulang lebih cepat karena ngerasa mual sama sakit kepala. Saking udah gak kuat sama apa yang dia lihat. Kenapa Lita bisa kayak gitu? Karena kata dia, semakin malam dia duduk di situ, dia beneran bisa ngelihat jelas Moy. Di setiap kursi kosong, atau bahkan tadi meja yang sengaja dikosongin karena di booking itu, tiba-tiba tuh udah keisi gitu aja. Bukan sama pelanggan lain, tapi sama pocong-pocong yang pada duduk hampir di semua kursi kosong. Lu bayangin aja tuh banyak banget pocongnya. Udah tuh, karena emang udah kelihatan pucet, akhirnya Lita diiyain lah buat pulang sama ibunya, mumpung belum kemalaman juga. Diam-diam Lita ngebungkus bakso orang tuanya nih seporsi. Kata orang kan kalau misalkan warung makan pakai penglaris, itu tuh kalau dibungkus rasanya bakal berubah kan? Iya. Atau bahkan jadi gak enak gitu. Nah, ini kejadian beneran nih di Lita malam hari itu. Meskipun sekarang udah gak ada bau bunga makam gitu ya, tapi tiba-tiba rasanya jadi aneh aja. Yang tadinya si bakso ini bikin nagih, sekarang tuh kuahnya kayak air comberan, Nat. Buset. Terus daging tetelannya tuh kerasa banget masih yang mentah, amis gitulah pokoknya. Si Lita malah jadi muntah-muntah malam itu. Terus akhirnya ninggalin baksonya gitu aja di atas meja makan. Dia langsung masuk ke kamar, dia coba buat tidur istirahat. Tapi ada kali sekitar 1 jam Lita nyoba buat tidur tuh gak bisa-bisa. Perasaannya tuh masih belum tenang aja. Ditambah orang tuanya juga belum balik ke rumah. Terus Lita makin resah karena pelan-pelan dari arah luar kamar itu kedengeran ada suara kayak mangkok kegeser-geser di atas meja makan gitu loh. Lita samperin lah, takutnya ada apa-apa. Takutnya ya entah kucing atau tikus gitu kan. Dia keluar kamar nih pelan-pelan. Makin deket meja makan, suaranya juga makin kenceng. Lita langsung buru-buru lompat buat ngeliat sumber suara. Biar kalau emang itu beneran tikus, dia tahu tuh nanti tikusnya tuh lari kemana. Tapi baru juga lompat, tiba-tiba dia langsung kaku aja sebadan-badan tuh si Lita. Katanya persis di depan dia sekarang tuh udah ada sosok yang gak tahu apa, tapi yang jelas badannya tuh kecil, rambutnya panjang dan kasar, lagi jongkok ngadep ke mangkok bakso yang Lita tinggal tadi, sambil ngabisin baksonya. Dan gak cuman itu Nat, Moy. Pas baksonya udah habis bersih nih kata Lita, sosok ini tuh pakai lidah panjang basahnya ngejilatin mangkoknya sambil diputar-putar gitu. Kayak ngabisin bumbu di mangkoknya ini sampai bener-bener bersih gitu loh. Sosok itu malah ngebalikin badannya, ngelihat ke Lita, senyum. Dan ternyata mukanya tuh udah keriput, bahkan sampai kayak meleleh gitu. Sama matanya tuh juga kendor ke bawah, jadi kayak seolah-olah bentuk matanya tuh vertikal gitu. Dan belok gede banget. Pokoknya nyeremin banget deh. Dan karena bingung mau kemana, dia langsung cabut tanpa bawa apa-apa, lari keluar rumah nyamperin pangkalan ojek. Terus minta dianterin balik lagi ke warung bakso orang tuanya ini detik itu juga. Dan itu udah sekitar jam 11 malam. Pas nyampe di warung orang tuanya, situasinya masih terang dan pembelinya juga masih cukup banyak. Karena sesuai target sebelumnya, untuk awal-awal minggu ini emang mau buka sampai tengah malam kan. Lita ingat kalau beberapa pembeli malam itu bahkan bisa dibilang ada pejabat-pejabat daerah lah yang lagi santai ngobrol sama kedua orang tuanya. Tapi pembeli sisanya tau gak? Kata Lita, pembeli lain tuh pembeli yang sama yang dia udah lihat dari sore tadi. Orang, manusia. Kayak mereka tuh ketagihan makan bakso di situ dan gak balik-balik Nat, Moy. Aneh banget kan? Karena gak mau ganggu orang tuanya, seperti biasa Lita lari lah ke area kasir aja. Duduk di situ berharap dia bisa merem karena kecapean. Dia mikir ya udah mending di warung deh, walaupun sama-sama ngelihat hal mistis, tapi at least gua nggak sendirian gitu. Pas Lita duduk sambil nindurin kepalanya ke meja ujung area kasir, dia ngelihat kayak ada bayangan gitu ngelewatin sebelah dia, kayak jalan ngedeket ke arah area kasir. Lita kira itu ya orang tua dia, tapi kok bayangannya makin lama tuh makin banyak, gak cuma 2 orang. Ternyata yang lewat itu bukan bokapnya, bukan juga nyokapnya, tapi ternyata rombongan pocong jalan baris gitu, kayak lewat aja nyuekin Lita. Terus mereka tuh kayak ngerubungin gerobak tungku baksonya. Secara serentak si pocong-pocong ini tuh kayak nundukin badannya buat ngedeketin muka mereka ke arah tungku bakso. Dan gilanya lagi, yang lo pada mungkin udah kira ya, pocong-pocong ini kayak gantian buat netesin air liur
atau ngeludah ke area tungku baksonya itu. Oh, biar enak makanannya. Itu dia. Lita sampai beneran teriak kenceng mampus dari situ. Pokoknya Lita keluar area kasir sambil teriak, ada pocong, ada pocong. Pokoknya histeris banget. Bapaknya Lita langsung sigap nyamperin Lita tuh di situ. Tapi bukan buat nenangin. Bapaknya ini malah kelihatan marah sambil narik Lita buat dibawa ke belakang warung. Dan detik itu juga bapaknya Lita ini marah-marah ke Lita lah. Ternyata bener Nat, Muy, usaha orang tuanya ini emang pakai penglaris. Dan kata mereka cuman ini satu-satunya cara biar percobaan usahanya tuh nggak gagal lagi. Lita sempet ada beberapa waktu debat gitu sama bapaknya. Tapi ya semua mental gitu aja. Karena ujung-ujungnya bapaknya bilang, kamu nggak usah banyak omong kalau hidup kamu, uang jajan kamu masih bapak yang kasih. Intinya karena kejadian malam itu, hubungan Lita berikutnya bisa dibilang gak baik-baik aja lah sama kedua orang tuanya, khususnya si bapaknya itu. Dan gak nunggu lama, akhirnya Lita dapat kabar kalau dia tuh keterima kuliah di luar kota dan full beasiswa lagi. Jadi dia ada senengnya di situ. Karena pada akhirnya dia bisa keluar dari rumah dan gak perlu ngeliat langsung apa yang dilakuin sama kedua orang tuanya ini. Walaupun di awal-awal kuliahnya, ya ibunya masih ngirimin duit tuh ke Lita. Tapi Lita takut banget buat pakai duit haram ini. Makanya dari awal kuliah, si Lita tuh nyoba buat nyari duit sendiri. Uang dari orang tuanya tadi kemana, ya disimpan aja. Atau sesekali diinfakin, atau dikasih ke orang-orang yang lebih butuh aja. Gue gak tahu ini benar apa enggak. Tapi ya Lita sendiri juga bingung, duit kayak gitu tuh harus diapain. Anjir, mix feeling banget jadi Lita ya. Dia di satu sisi kayak ngelihat keluarganya udah sukses karena dagangannya rame gitu ya. Cuma di sisi lain dia tahu kalau misalnya itu dagangannya haram anjing. Kayak apa yang harus dilakuin sama anak kayak gitu loh. Berarti sampai detik ini usaha keluarganya si Lita masih ada dong ya, Bi? Mungkin masih ada sih ya. Dan ya berarti bisa dibilang selama waktu-waktu dia tuh baru lulus SMA menuju kuliah, ya dia makan duit haram. Iya lagi.